Oke kakak tolong support Mimin dengan subscribe. Gasken. Yang Ye sama-sama ketakutan sekaligus merasa beruntung saat menatap An Nanjing yang terbaring di sana di atas tempat tidur. Dia ketakutan karena jika dia sedikit kemudian, maka An Nanjing akan menjadi bagian kedua dari rasa sakit yang tak terlupakan dalam hidupnya. Dia merasa beruntung karena saat kondisi An Nanjing buruk, dia masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dia tidak merasa sangat penting baginya sebelum semua ini terjadi, tetapi ketika dia melihat dia terluka seperti itu, dia akhirnya menyadari betapa dia sangat berarti baginya. Orang-orang seperti itu, mereka tidak pernah menghargai hal-hal yang mereka miliki, dan hanya ketika mereka kehilangan hal-hal itu barulah mereka menyadari betapa pentingnya itu. Beberapa memiliki kesempatan untuk menghargainya sekali lagi, tetapi kebanyakan menderita kehilangan kekal tanpa ada kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Yang Ye berjalan ke sisinya saat dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kemudian setetes air hijau tua langsung muncul di hadapannya. Dia berkata dengan lembut, ini adalah air kehidupan, dan dapat segera memulihkan cedera apapun. Yang Ye mengirimkan air kehidupan ke mulutnya saat dia berbicara. An Nanjing tidak meminumnya. Dia malah menatapnya dan berkata, tubuhmu dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tahu, tapi tidak apa-apa. Saya telah menekan sementara masalah dalam diri saya. Sebuah Nanjing tiba-tiba berkata, berjanjilah padaku sesuatu. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia segera mengangguk, katakan padaku apa itu. Aku tahu kamu benar-benar membenci ras iblis dan klan samudra karena apa yang terjadi, dan kamu bahkan mungkin memutuskan untuk memusnahkan mereka, kan, kata An Nanjing. Yang Ye mengangguk. Dia benar-benar membangkitkan niat untuk memusnahkan mereka. Karena jika bukan karena mereka dan Hallowed Grounds, maka An Nanjing tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Dia melanjutkan, selamatkan mereka jika mereka menyerah. Yang Ye merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Dia bertanya, apakah Anda tidak akan bertanya mengapa saya meminta Anda untuk mengampuni mereka? Yang Ye menjawab, aku bisa memusnahkannya untukmu, dan aku juga bisa menyisihkannya untukmu. Seorang Nanjing menatap Yang Ye beberapa saat sebelum dia berkata, pembantaian tidak pernah baik. Terlepas dari apakah itu dao surga dunia kita atau dunia luar, saya kira itu tidak akan menerima orang yang telah membunuh terlalu banyak. Selain itu, kami membutuhkan dukungan sekarang, dan bukan mayat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kami hanya karena kebencian yang Anda rasakan. Yang Ye tidak membantahnya dan hanya mengangguk. Dia mengirim air kehidupan kepadanya lagi dan berkata, jika kamu memintaku untuk tidak melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Mari kita tidak memperhatikan yang lainnya untuk saat ini. Pulihkan saja untuk saat ini. Saat dia menatap kasih sayang dan perhatian yang lembut di mata Yang Ye, bibir An Nanjing bergerak sedikit, namun dia kehilangan kata-kata. Bibir merahnya sedikit terbuka, lalu Yang Ye menjentikkan jarinya, menyebabkan setetes live water langsung masuk ke mulutnya. Setelah itu memasuki tubuhnya, itu dengan cepat berubah menjadi untaian energi hijau yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir melalui meridiannya, dan itu tanpa henti memperbaiki tulang dan meridian yang hancur di dalam dirinya. Tidak lama kemudian, meridian dan tulangnya mulai pulih. Yang Ye menghela napas lega ketika dia melihat itu efektif, dan dia duduk di samping tempat tidurnya dan mengawasinya beberapa saat sebelum dia meninggalkan pagoda primordial. Yang Ye baru saja pergi ketika An Nanjing tiba-tiba membuka matanya, dan dia sedikit linglung saat dia menatap tempat Yang Ye duduk sekarang. Di kamarnya, Yang Ye menatap batu tembus pandang di depannya saat dia berkata pada dirinya sendiri, batu penindasan Penatuamu dan yang lainnya memiliki budidaya mereka dengan paksa ditekan ke alam raja oleh batu ini sungguh tak terbayangkan bahwa ia bahkan mampu menekan Half Science. Untung saja sudah jatuh ke tangan saya. Ini benar-benar akan menjadi masalah besar jika itu jatuh ke tangan orang yang sangat pemberontak itu, Qin Bufan. Alasan para ahli dari Hallowed Grounds berani meninggalkannya dan datang ke benua itu karena batu ini bisa menekan Half Science di benua itu. Tetapi sekarang setelah jatuh ke tangan saya pikir mereka tidak akan berani dengan gegabah mengirim siapapun ke benua itu lagi. Jadi, masalah penting yang ada adalah menangani cedera yang saya derita, dan kemudian menyatukan benua secepat mungkin. Terakhir, saya harus pergi ke Hallowed Grounds untuk mengambil prekursor pedang. Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa segel di Hallowed Grounds pasti tidak dapat lagi menekan para Profounders yang menantang.
Setelah mereka sepenuhnya keluar dari segel, maka dia tidak akan kehilangan prekursor pedang begitu saja, roh pedang di dalam sarung kuno mungkin juga mati. Pada saat itu sama saja dengan kehilangan Heavenren. Jadi, bahkan jika dia tidak melakukannya demi roh pedang, dia masih harus merebut prekursor pedang untuk dirinya sendiri. Jika itu di masa lalu, dia secara alami tidak akan berani pergi ke Hallowed Grounds sebelum mencapai alam raja. Tapi dia memiliki Stone of Suppression sekarang. Meskipun itu masih berbahaya, itu tidak akan seberbahaya menjadi tidak berdaya di hadapan seorang Half Saint. Bahkan jika dia bertemu dengan Half Saint, dia merasa bahwa dia harus bisa melarikan diri dari mereka dengan bantuan Stone of Suppression. Tentu saja, dia harus menyelesaikan semua yang ada di benua sebelum dia pergi ke Hallowed Grounds. Yang Ye menyingkirkan batu penindasan, lalu dia duduk bersila di tempat tidur dan menutup matanya saat dia mulai memulihkan diri. Masalah terbesar dalam dirinya adalah konflik antara esensi darah leluhur naga dan esensi darahnya sendiri. Pada akhirnya, esensi darah leluhur naga mengandung energi mengerikan yang belum bisa diserap sepenuhnya. Bagaimanapun, dia terlalu lemah ketika dia menerimanya, dan satu-satunya alasan dia bisa menyerap sebagian darinya adalah meridian dan darahnya telah ditempa oleh energi valet primordial. Dia bermaksud untuk menyerap energi dalam esensi darah leluhur naga dan esensi darah dari 3 binatang dewa selama tugasnya ke alam raja, tetapi dia tidak punya pilihan selain berhenti karena An Nanjing dalam bahaya. Jadi, dia menderita reaksi dari mereka semua. Untungnya, itu bukanlah situasi yang parah baginya. Lagi pula, ketika dia tidak berada di alam raja, tubuh dan organ dalamnya tidak kalah dengan ahli kerajaan-kerajaan. Jadi, Yang Ye tak henti-hentinya menggunakan energi valet yang dalam untuk memperbaiki tulang dan meridian di dalam dirinya, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk secara bertahap menyerap sisa darah esens dari leluhur naga dan 3 binatang surgawi. Di luar kota domain kuno. Di hutan lebat yang berjarak beberapa ratus kilometer dari kota domain kuno, sosok misterius yang mengenakan jubah putih dan jubah putih berdiri di atas pohon. Apalagi, cahaya redup berkedip-kedip di sekitarnya. Sosok berjubah putih itu tidak lain adalah Qin Bufan. Anda telah mengikuti saya cukup lama sekarang. Tunjukkan dirimu. Qin Bufan meletakkan tangannya di belakang punggungnya sementara suaranya bergema dari bawah jubah. Sungguh perasaan surgawi yang kuat seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Qin Bufan. Yang Ye pasti akan tercengang jika dia ada di sini karena itu adalah gubernur kota-kota domain kuno, Lu Yuanhao. Cahaya redup di sekitar Qin Bufan tiba-tiba mulai berkedip dengan cepat ketika dia melihat Lu Yuanhao, dan suaranya yang bingung dan sedikit terkejut bergema dari balik jubah, "Aku merasakan aura yang bukan dari dunia ini datang darimu. Anda bukan orang yang paling dalam di dunia ini. Siapa sebenarnya kamu?" Langit luar sekte iblis tak berujung jejak energi berwarna hitam tiba-tiba meletus darinya begitu dia selesai berbicara, dan kemudian pohon-pohon di area seluas 500 meter langsung layu dan berubah menjadi genangan air hitam. Tiba-tiba, cahaya yang berkedip-kedip di Qin Bufan tiba-tiba meninggalkannya dan melesat ke depan seperti sambaran petir. Itu langsung tiba di depan Lu Yuanhao. Tapi untaian energi hitam segera menabrak cahaya, dan ledakan bergema sebelum keduanya tersebar di udara. Jika bukan karena sekte iblis tak berujung dan balai surga langit, lalu bagaimana mungkin aku bisa disegel di tempat sekecil itu selama 100.000 tahun? Suara Qin Bufan mengandung niat membunuh yang tak terbatas, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat tanpa akhir. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Lu Yuanhao tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan dia berbicara dengan datar, "Bertahun-tahun yang lalu, kalian semua segera mulai merebut energi valet intisari dari langit luar setelah tiba di sana dari jauh di angkasa. Katakan padaku, bagaimana bisa ada yang mentolerir kalian semua?" Ruang di sekitar Qin Bufan secara bertahap menjadi tenang, dan dia berbicara setelah beberapa saat berlalu, "Pemenangnya selalu benar. Tidak peduli apa, kami kalah bertahun-tahun yang lalu. Sejak kami melakukannya, maka kami pantas untuk dimeteraikan. Bertahun-tahun yang lalu, sekte Anda mengekstraksi intisari valet energi dunia ini untuk menyegel kita semua dan mendirikan jalan surga sebagai gerbang penjara ini. Saya sangat penasaran. Sebagai seseorang dari surga luar, apa yang Anda lakukan di benua yang mendalam? Kamu tidak perlu tahu kenapa." Lu Yuanhao berbicara dengan datar, "Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya datang untuk membantu Anda semua. Bantu kami.
Qin Bufan tertawa terbahak-bahak, dan dia hanya berhenti setelah beberapa waktu berlalu dan berkata, betapa menggelikan, bantu kami jika saya tidak salah, maka anggota dari Sekte Iblis Tak Berujung Anda adalah salah satu kekuatan yang menjaga jalan surga, kan? Lu Yuanhao berkata, bahkan jika kalian semua keluar dari segel, apakah menurutmu pasukanmu akan cukup untuk melawan Hallowed Grounds? Jika itu di masa lalu, maka kekuatan dari Hallowed Grounds saat ini pasti tidak akan cukup bagi kalian semua. Tetapi kalian semua telah disegel selama 100.000 tahun, dan kekuatan kalian telah sangat menurun. Jadi, bisakah kalian semua menentang Hallowed Grounds? Bahkan jika kalian semua menghancurkan Hallowed Grounds, berapa banyak dari kalian yang akan tersisa? Akankah kalian semua bisa melewati jalan surga? Qin Bufan terdiam. Lu Yuanhao melanjutkan, sebenarnya, belum lagi jalan surga, kalian semua bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Hallowed Grounds. Kalian semua sombong, menolak untuk mengakui kekuatan satu sama lain, dan hanya tahu bagaimana bertarung sendiri saat menghadapi musuh. Jika kalian semua telah bergabung bertahun-tahun yang lalu, bahkan pasukan gabungan dari Sekte Iblis Tak Berujung dan Aula Surgawi, saya mungkin tidak dapat menyegel kalian semua. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Qin Bufan berbicara dengan suara rendah. Lu Yuanhao menjawab, saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian semua. Aku akan membantu kalian semua melarikan diri dari penjara ini, tapi kalian semua harus membantu Sekte Iblis Tak Berujung saya menghancurkan Sky Divine Hall. Qin Bufan berbicara dengan dingin, kamu ingin menggunakan kami. Lu Yuanhao menjawab, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Jika Anda tidak setuju, maka saya akan terus menunggu. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak Pro-Founders yang menantang. Saya yakin pasti akan ada beberapa orang yang mau bekerja dengan saya. Qin Bufan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kalau begitu lanjutkan menunggu. Mata Lu Yuanhao menyipit saat dia berkata, kamu menolak apa? Kau tahu bahwa mustahil bagimu untuk mengatasi jalan surga tanpa bantuan dari Sekte Iblis Tak Berujung. Meskipun saya telah disegel selama 100.000 tahun, saya memperoleh beberapa pengetahuan tentang dunia ini setelah saya melarikan diri. Karena orang itu, yang tidak terkekang, bisa sukses bertahun-tahun yang lalu mengapa saya tidak bisa? Sosok Qin Bufan tiba-tiba berkedip dan menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Lu Yuanhao sedikit tertegun. Tapi tidak lama kemudian ekspresinya berubah. Dia baru saja akan pergi, tetapi sudah terlambat karena seorang lelaki tua muncul di depannya. Tukang pemakaman Lu Yuanhao menatap lelaki tua itu dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu benar-benar bukan dari sini? Penatuamu menatap Lu Yuanhao sementara matanya menunjukkan jejak keseriusan dan kebingungan. Lu Yuanhao memandang Elder Mu dengan tatapan yang sangat berat dan menakutkan. Meskipun kekuatan lelaki tua ini tidak sekuat yang tidak terkekang, penatuamu pasti yang terkuat di benua setelah yang tidak terkekang. Yang paling penting adalah identitas lelaki tua itu. Lu Yuanhao menjawab dengan suara rendah, memang, tapi bukan. Mata tetuamu sedikit menyipit saat dia berkata, aku juga bukan dari sini. Kamu tidak tahu? Gumpalan kejutan melintas di mata Lu Yuanhao, tapi tidak lama kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengangguk sedikit. Dia berkata, benar, bagaimana mungkin seseorang yang diasingkan diizinkan memiliki ingatannya yang lengkap? Menjelaskan Elder Mu berbicara dengan suara rendah. Lu Yuanhao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bisa menerobos dari alam setengah sein dan mencapai alam suci, maka kamu secara alami akan bisa membuka segel di pikiranmu. Saat itu, Anda akan memahami segalanya. Jika Anda tidak dapat mencapai Sein Realm, maka mengetahui asal-usul Anda sendiri sama sekali tidak berarti, bukan? Tidak heran aku tidak bisa mengingat apapun setelah aku terbangun di dasar Deat Abyss. Jadi ada segel dalam pikiran saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya sebenarnya dari dunia luar. Gumpalan keganasan melintas di matanya. Lagi pula, tidak ada yang akan senang menjalani kehidupan yang bodoh selama lebih dari 10.000 tahun. Sebenarnya, jika Anda mencoba untuk mengatasi jalan surga sebelum leluhur pendiri Sekte Pedang, maka Anda seharusnya sudah bisa meninggalkan dunia ini sejak lama. Lu Yuanhao berkata, sayangnya, Anda melewatkan kesempatan itu. Keberhasilan leluhur pendiri Sekte Pedang menyebabkan surga luar tidak berani meremehkan benua yang mendalam lagi. Jadi, mereka yang bertugas menjaga jalan surga diubah menjadi ahli Sein Realm. Itu sebabnya tidak ada seorang pun setelah leluhur pendiri Sekte Pedang yang mampu mengatasinya.
Karena bahkan Half Saint seperti semut di hadapan Saint. Penatua Mu mengangkat kepalanya perlahan dan melihat ke langit, apa sebenarnya yang mereka coba lakukan. Segel dan tekan para Pro-Founders yang menantang Lu Yuanhao menjelaskan, tidak mungkin bagimu untuk membayangkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka bisa langsung mencapai Saint Realm jika mereka bisa mendapatkan energi Valet Primordial. Bertahun-tahun yang lalu, mereka tiba sebagai sekelompok lebih dari 10.000 ahli Saint Realm. Jika semua kekuatan surga luar tidak bergabung dan ditambah dengan hubungan kacau antara para Pro-Founders pemberontak itu sendiri, mereka mungkin akan mendominasi seluruh wilayah ini di luar angkasa. 1 miliar makhluk hidup di sini harus dikorbankan untuk itu, tanya Penatua Mu. Jika 1 miliar tidak dikorbankan di sini, 1 triliun mungkin telah mati. Lu Yuanhao berkata, Yang Ye berkata bahwa kultivasi itu sendiri adalah menentang langit, dan itu benar. Sebenarnya, ini bukan hanya pertarungan dengan surga, ini pertengkaran dengan orang lain dan segala macam makhluk. Penatua Mu mengangguk dan berkata, Yang Ye benar. Tidak ada benar dan salah di dunia ini, dan hanya ada perbedaan antara kuat dan lemah. Kita lemah, jadi kita hanya bisa disegel dan ditekan oleh orang lain, dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun karenanya. Satu-satunya yang bisa kita salahkan adalah diri kita sendiri karena terlalu lemah. Yang lemah tidak punya hak. Lu Yuanhao berbicara dengan nada berat. Penatua Mu terkekeh, lalu dia menatap Lu Yuanhao dan berkata, terus terang, apakah kita musuh? Hati Lu Yuanhao bergetar. Dia tahu bahwa orang tua yang berdiri di depannya telah membangkitkan niat membunuh. Kekuatannya saat ini benar-benar cukup baginya untuk melarikan diri, tetapi dia pasti tidak mampu mengalahkan Undertaker. Namun, kabur akan merusak rencananya. Jadi, dia merenung sejenak sebelum dia berkata, rencana saya tidak bertentangan dengan rencana Anda. Itulah mengapa saya memilih Yang Ye dan bukan Luo Jun. Penatua Mu melirik Lu Yuanhao dalam-dalam sebelum dia berkata, aku akan mengawasimu. Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Lu Yuanhao berdiri diam di tempat selama beberapa waktu sebelum dia pergi juga. 3 gadis muda duduk di tangga batu di luar kamar Yang Ye. Itu Baoer, Little Yao, dan Lei Lin yang terus-menerus makan buah roh. Bulu ungu itu ada di bahu Lei Lin. Yao kecil, akhir-akhir ini kau terus-menerus berkultivasi dan tidak pernah bermain denganku lagi. Baoer mengerutkan bibir kecilnya. Yao kecil mulai hanya berkultivasi setiap hari dan tidak pernah menemaninya lagi, dan itu membuatnya merasa sangat tidak senang. Yang Yao masih sangat muda, tapi sekarang dia adalah Raja Realem tingkat 9 yang mendalam. Sebenarnya, dia bisa dibilang jenius langka di wilayah selatan. Tentu saja, selain bakat alami yang dimilikinya, itu juga karena dia bisa mendapatkan sumber daya apapun yang diinginkannya. Selain itu, ada banyak ahli alam agung dan alam raja yang tak terhitung jumlahnya untuk memberinya bimbingan setiap saat. Jadi, kultivasinya secara alami maju dengan pesat. Pada saat ini, dia telah melepaskan sedikit ketidakdewasaan dan tampak jauh lebih dewasa. Dia menjawab, Baoer, kami tidak bisa bermain sepanjang waktu. Kami harus menjadi lebih kuat dan membantu kakak. Kalau tidak, akan terlalu melelahkan bagi kakak laki-laki untuk menangani semuanya sendiri. Bulu ungu buru-buru mengangguk, dan Lei Lin segera mengangguk juga ketika dia melihat itu. Tapi berkultivasi sama sekali tidak menyenangkan. Baoer memiliki ekspresi pahit di wajahnya karena kultivasi benar-benar menyakitkan baginya. Lei Lin sepertinya setuju dengan Baoer, dan dia buru-buru mengangguk tanpa disuruh oleh bulu ungu. Namun, bulu ungu menamparkan kepalanya beberapa kali sebagai tanggapan. Yang Yao menghela nafas sambil bertingkah seolah dia jauh lebih tua, dan dia menepuk bahu Baoer dan berkata, Kakak Baoer, kamu selalu melindungiku di masa lalu, jadi kakak dan aku akan melindungimu sekali saya sudah menjadi kuat. Selama kakak dan aku ada di sini, maka kamu bisa meledakkan siapapun yang kamu inginkan, oke? Mata Baur berbinar saat dia berkata, bagus sekali. Bulu ungu itu memutar matanya ke arah Baoer. Xiao Yuxi dan Su Qingxi bertukar pandang saat mereka melihat dari jauh, dan mereka tersenyum. Su Qingxi berkata, sebenarnya, bukankah lebih bagus jika kita bisa hidup damai seperti ini selamanya? Xiao Yuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan pikiran seperti itu. Belum lagi keadaan hidup kita, bahkan hidup kita tidak akan menjadi milik kita tanpa kekuatan mutlak. Su Qingxi mengangguk dan berkata, bukankah kita terlalu tidak berguna? Sebuah Nanjing bisa membantunya, Ding Xiaoyao juga bisa,
tapi kita hanya bisa dilindungi. Kami harus bekerja keras, kata Xiao Yuxi. Su Qingqi menjawab, tidak mungkin untuk menyusulnya terlepas dari seberapa keras kami berusaha. Namun, kami tetap tidak bisa menyerah. Dia bahkan bukan tandinganku di masa lalu. Su Qingqi tersipu sedikit ketika dia mengingat semua yang terjadi antara dia dan Yang Ye di dasar Deat Abis. Pada saat itu, hal seperti itu telah terjadi antara dia dan Yang Ye karena bulu ungu, dan dia hampir membunuhnya setelah itu. Kami pasti tidak bisa menyerah. Sebuah Nanjing bisa membantunya, dan aku juga bisa. Mata Xiao Yuxi dipenuhi dengan tekad. Karena tidak dapat membantu Yang Ye selalu menjadi sesuatu yang mengganggunya, jadi dia telah bekerja lebih keras daripada Qin Shiwei dan Su Qingqi. Su Qingqi mengangguk, lalu dia menatap ke kamar Yang Ye dan berkata, saya harap kita tidak akan selalu berdiri di belakangnya dan dilindungi olehnya di masa depan. Kuharap kita bisa bertarung di sisinya. Yang Ye duduk bersila di dalam ruangan dengan mata tertutup rapat sementara dia tanpa henti menyerap sisa darah esens dari leluhur naga dan 3 binatang surgawi. Jika itu adalah orang biasa lainnya, maka pasti tidak mungkin untuk menyerap semuanya dengan mudah. Bagaimanapun, energi di dalam darah esensi sangat keras, jadi, belum lagi menyerapnya, orang biasa bahkan tidak berani menelan esensi darah seperti itu. Alasan Yang Ye tidak takut pada mereka terutama karena tubuhnya telah ditempa oleh energi valet primordial, sehingga bisa menahan energi kekerasan dalam esensi darah. Saat dia tanpa henti menyerap energi di dalam blood essence, tulang dan meridian di dalam dirinya secara bertahap mengalami transformasi. Transformasi yang dia alami tidak hanya terbatas pada transformasi internal, dan bahkan tubuhnya berubah tanpa henti. Jika seseorang ada di sini, orang itu akan memperhatikan bahwa tubuh Yang Ye secara bertahap mengembang sekarang. Kekuatan fisik sangat penting bagi Yang Ye. Alasan dia bisa mengeksekusi Heaven Ren dan bahkan tumpang tindih itu bukan semata-mata karena SWOT intennya yang tangguh, ada alasan lain, dan itu adalah kekuatan fisiknya. Terlepas dari apakah itu menghunus pedangnya atau kecepatan dia menarik pedangnya, keduanya membutuhkan kekuatan fisik. Semakin kuat tubuhnya, semakin banyak dia bisa menarik pedangnya, dan kecepatan dia menarik pedangnya juga akan meningkat. Jadi, kekuatan fisik sangat penting bagi Yang Ye. Waktu berlalu perlahan, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Banyak hal terjadi selama periode ini. Ding Xiaoyao memimpin pasukan di wilayah selatan dan maju ke ibu kota kerajaan Han yang agung tanpa kesulitan apapun. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ding Xiaoyao tidak memilih untuk menyerang kota, dan dia menempatkan tentara di luar ibu kota sebagai gantinya. Selain itu, Qin Bufan muncul di wilayah iblis, dan kemudian wilayah iblis kehilangan lebih dari 10 ahli realem monark. Demon Saint mengejar Qin Bufan seperti orang gila, tapi Qin Bufan masih hidup sampai hari ini. Bagian yang paling menakutkan adalah kekuatan Qin Bufan meningkat pada tingkat yang menakutkan. Satu-satunya wilayah tanpa peristiwa atau pergerakan apapun adalah wilayah utara dan klan Samudra. Tidak ada tindakan selanjutnya dari wilayah utara setelah Yin Xuaner kembali ke sana. Adapun klan Samudra, mereka mundur jauh ke laut ketika mereka menemukan bahwa Half Saint mereka telah meninggalkan mereka untuk Hallowed Grounds, dan mereka menjaga jarak dari daratan. Jadi, sampai saat ini, seluruh benua tampaknya benar-benar tenang dan damai. 15 hari lagi berlalu. Yang Ye masih menyerap esensi darah dari 3 binatang dewa dan leluhur naga di kamarnya. Jika seseorang ada di sini, orang itu akan memperhatikan bahwa Yang Ye jauh lebih tinggi dan kuat dari sebelumnya. Terutama untuk tubuhnya, sepertinya kekuatan yang menakutkan terkandung di dalam dirinya, dan dia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tiba-tiba, pakaian Yang Ye meledak terpisah sementara untaian aura yang sangat menakutkan menyapu darinya, dan kemudian kamar Yang Ye langsung runtuh karena kekuatannya. Semua orang di kota itu terkejut. Tidak ada yang diizinkan berada dalam area 50 km dari sini. Siapapun yang tersisa setelah 3 napas waktu akan dibunuh tanpa ampun. Suara sedingin es dari biru bergema, lalu semua orang di sekitarnya langsung pergi. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan gumpalan kegembiraan melintas di matanya saat dia menatap perubahan yang telah terjadi di seluruh tubuhnya. Setelah dia menyerap esensi darah dari leluhur naga dan 3 binatang surgawi, tubuh fisiknya setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, dia setidaknya bisa tumpang tindih dengan Heaven Ren 5 kali.
Jika itu ditingkatkan dengan teknik serangan kritis, maka dia bahkan bisa melawan ahli Realm Monarch peringkat ke-9. Ketika dia berpikir sampai titik ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Yang Ye. Xiao Qi berkata bahwa saya hanya akan bisa membuka pagoda primordial tingkat 2 setelah saya mencapai alam raja, tetapi kekuatan saya saat ini tidak lebih rendah dari Realm Monarch sama sekali. Apakah itu berarti saya dapat mengakses tingkat kedua? Yang Ye merenung sejenak sebelum memutuskan untuk mencobanya. Yang Ye memasuki pagoda primordial dan tiba di pintu masuk ke lantai 2. Pintu masuk ditutupi dengan penghalang energi ungu tipis, dan Yang Ye tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jika dia ingin memasuki level 2. Yang Ye tidak mulai menyerang penghalang energi. Dia berdiri di tempat dan menatap segala sesuatu di sekitarnya, dan saat dia merasakan aura yang luas dan kuno yang datang dari sekelilingnya, Yang Ye merasa sangat kecil untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun hal yang membuatnya merasa sangat kecil hanyalah sebuah pagoda. Yang Ye tidak dapat membayangkan dengan tepat seberapa kuat orang-orang yang telah menciptakan dan memiliki pagoda ini di masa lalu. Hanya ahli Saint Realm yang memiliki kemampuan untuk membalikkan samudera dan melenyapkan dunia, jadi bagaimana dengan mereka seberapa kuat mereka? Pada titik ini, Yang Ye memahami sebuah prinsip. Semakin kuat dia, semakin berat tanggung jawabnya, dan musuh-musuhnya akan tumbuh semakin tangguh. Dia pernah memimpikannya kehidupan yang damai, tapi sebenarnya itu hanya lelucon. Belum lagi dunia di luar benua yang mendalam, bukan hanya tidak mungkin untuk menjalani kehidupan yang damai di benua tanpa kekuatan yang luar biasa, bahkan bertahan adalah masalah besar. Bahkan jika seseorang tidak menyinggung orang lain, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Begitu itu terjadi dan seseorang kekurangan kekuatan, maka seseorang tidak akan punya pilihan selain menanggung intimidasi dan penghinaan. Seseorang tidak akan memiliki hak untuk berunding dengan orang lain tanpa kekuatan yang cukup. Akal dipegang di tangan yang kuat, dan hanya yang kuat yang berhak mengendalikan hidup mereka sendiri. Betapa kejamnya kenyataan itu. Begitu dia mengetahui semua ini, Yang Ye tiba-tiba merasa bahwa kondisi mentalnya telah mengalami perubahan yang bagus. Kejernihan pikiran dan kurangnya beban dan kebingungan dalam pikirannya memungkinkan kondisi mentalnya meningkat secara alami, dan peningkatan ini sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Terutama untuk SWOT Intent dan SWOT Domain-nya. Tentu saja, itu pasti tidak mungkin baginya untuk hanya mengandalkan peningkatan kondisi mentalnya untuk mencapai kemajuan dengan tingkat pencapaian dalam maksud pedang yang dia miliki saat ini. Paling-paling, itu hanya bisa membuat intent pedangnya tumbuh lebih tajam. Yang Ye membuang pikiran yang mengganggu di benaknya, mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan menggenggam. Pedangnya terbentuk dalam genggamannya sebelum dia menyarungkannya, dan kemudian maksud pedang dan energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan cepat ke dalam sarung kuno. Sarung kuno itu mulai bergetar hebat sebelum sinar cahaya keluar darinya. Sesaat hening terjadi. Sebuah raungan pedang melesat ke langit, dan kemudian sinar energi pedang ungu melintas sebelum ledakan bergema. Penghalang energi ungu tiba-tiba meletus dengan cahaya ungu dan energi pedang yang menyilaukan. Beberapa saat berlalu sebelum cahaya ungu dan energi pedang menghilang. Murid Yang Ye terbatas karena penghalang energi ungu masih ada. Selain beberapa retakan yang praktis tidak terlihat, seluruh penghalang tampak seolah-olah tidak terkena sama sekali. Pada saat ini, Yang Ye akhirnya mengerti mengapa Xiao Qi mengatakan bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk mengakses level 2 setelah dia mencapai Realm Monarch. Itu karena penghalang energi Valet benar-benar terlalu menakutkan. Lagi pula, serangan yang dia lakukan berisi 5 Heaven Range yang tumpang tindih, dan dia bahkan mengaktifkan serangan kritis tahap 3. Bahkan kemudian, hanya beberapa retakan halus yang muncul di penghalang energi Valet. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Haruskah saya menyerah atau melanjutkan? Yang Ye sangat menyadari bahwa itu jelas sangat tidak mungkin baginya untuk menghancurkan penghalang energi ungu dengan kekuatannya saat ini. Mungkin dia bisa berhasil setelah mencapai alam raja. Namun, dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Dia pasti akan menyerah dengan tegas jika dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Karena jelas sangat bodoh membuang waktu untuk sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Namun, dia bukannya tanpa kesempatan. Retakan halus pada penghalang itu adalah bukti terbaik. Yang Ye tidak ragu-ragu lama sebelum dia memutuskan bahwa dia akan memberikan semuanya. Pertempuran yang terjadi lebih dari sebulan yang lalu memungkinkannya untuk menyadari betapa kuatnya Hallowed Grounds dan para Pro-Founders yang pemberontak.
Bahkan jika mereka memiliki Penatuamu di pihak mereka, wilayah selatan masih akan menderita korban karena Penatuamu hanya satu orang, dan dia akan menderita luka juga. Dia bisa membayangkan betapa kacau dunia akan menjadi begitu para Profounders pemberontak melarikan diri dari segel. Pada saat itu, dia akan benar-benar tidak berdaya tanpa kekuatan yang tangguh. Selain itu, dia tidak ingin selalu mengandalkan Penatuamu. Ditambah dengan fakta bahwa dia dengan paksa meninggalkan tanggung jawabnya ke alam raja dan melewatkan kesempatan untuk mencapai alam raja, dia memutuskan untuk memberikan semuanya. Yang Ye segera membabat tangannya menjadi cakar naga, dan kemudian dia menyarungkan pedang yang dimaksudkan sebelum dengan cepat menariknya. Yang Ye mengeksekusi Heavenren berulang kali, begitu saja. Tentu saja, dia tidak bisa melaksanakannya tanpa akhir. Untungnya, dia masih memiliki sejumlah besar batu energi tingkat ekstrim, jadi dia menyerap energi di dalamnya setelah mengeksekusi beberapa Heavenrens yang tumpang tindih, dan dia melanjutkan sekali lagi ketika dia telah memulihkan energi yang cukup dalam. Selain Heavenren, Yang Ye memanggil harta karun alam juga, dan dia memerintahkan mereka untuk menyerang penghalang energi ungu dengan sekuat tenaga. Namun, efek dari serangan semacam itu tidak terlalu jelas, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Begitu saja, mereka menyerang berulang kali, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun penghalang tidak dihancurkan oleh upaya berkelanjutan Yang Ye, ada lebih banyak celah di atasnya. Meskipun hasilnya tidak terlalu ideal, Yang Ye bekerja lebih keras karena dia telah melihat secercah harapan. Selama dia memiliki harapan, lalu mengapa dia tidak bekerja lebih keras? Tentu saja, dia harus membayar mahal untuk melakukannya. Siang dan malam terus-menerus menyerang penghalang seperti orang gila tidak hanya menyebabkan Yang Ye berada di ambang kelelahan mental, dia bahkan di ambang kelelahan fisik. Namun, Yang Ye memperhatikan bahwa pencapaiannya di Heavenren telah meningkat, dan itu ditampilkan dalam kecepatan dia menghunus pedangnya. Meskipun dia masih hanya mampu menggambar 5 kali berturut-turut, itu tetap memberi Yang Ye kejutan besar yang menyenangkan karena itu memungkinkannya untuk menyadari bahwa latihan membuat sempurna. Yang Ye benar-benar tenggelam dalam kondisi menggambar yang konstan. Pada saat ini, dia sepertinya lupa bahwa tujuannya bukanlah untuk meningkatkan pencapaiannya di Heavenren tetapi untuk memasuki tingkat kedua pagoda. Setengah bulan kemudian, upaya melelahkan yang tak henti-hentinya dari Yang Ye akhirnya memungkinkan dia untuk mengeksekusi Heavenren 6 kali berturut-turut. Kali ini, Yang Ye tidak terus menyerang penghalang energi ungu. Dia malah duduk bersila dan mulai menyerap energi di dalam batu energi tingkat ekstrim. Yang Ye akhirnya kembali ke kondisi puncaknya sehari kemudian. Ekspresi ganas melintas di matanya saat dia menatap penghalang energi ungu, dan kemudian dia dengan cepat menarik pedang tujuan di dalam sarung kuno. Sebuah raungan pedang bergema saat sinar energi pedang ungu bertabrakan dengan penghalang energi ungu. Sesaat hening terjadi. Sebuah ledakan besar bergema saat seluruh penghalang energi valet meledak terpisah dan berubah menjadi titik cahaya ungu yang menutupi langit saat mereka turun ke seluruh lingkungan. Dao dari alkimia. Penghalang ungu tersebar, dan pavilion muncul di depan mata Yang Ye. Pavilion itu hanya memiliki 1 lantai, dan itu tidak besar. Panjang dan lebarnya hanya sekitar 30 meter. Ada 3 kata yang tertulis tepat di atas pintu masuknya pavilion alkimia. Tempat untuk mengolah pil. Yang Ye sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia tidak terlalu menyukai pil obat. Ada juga pil obat di benua itu, tapi efeknya minimal. Terutama setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu, efek dari pil obat secara praktis tidak terlihat. Selain itu, para Profounders yang meningkatkan kekuatan mereka melalui pil obat akan memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah dari Profounders yang berkultivasi secara normal. Singkatnya, meskipun ada pil obat di benua itu, tidak ada yang menganggapnya penting. Jadi, status alchemis jauh lebih rendah dari Talisman Masters, dan dengan demikian hanya ada beberapa alchemis di seluruh benua. Yang Ye berdiri di tempat dan merenung sejenak, lalu dia membuka pintu dan berjalan masuk. Di depan matanya ada banyak rak buku, dan semuanya ada di sekitar ruangan. Ada baris demi baris pemegang gulungan bambu di rak sementara tungku besar berada di tengah ruangan. Di tanah di bawah tungku ada platform batu melingkar yang sebagian hitam dan sebagian putih, dan ada juga lingkaran hitam dan putih di platform batu. Platform batu menopang tungku sementara 4 rantai besi seukuran kepalan tangan mengikat bagian atas tungku dari 4 sisi yang berbeda.
Tatapan Yang Ye berhenti di platform batu sejenak sebelum dia menatap tungku, dan ada 3 kata yang tertulis di atas tungku 8 trigram. Selain itu, ada bola api merah tua yang menyala di dalam tungku. Murid Yang Ye mengerut saat dia melihat api. Pada saat yang sama, Nether Ghost Flame tiba-tiba muncul dari dalam dirinya dan bersembunyi di belakangnya. Yang Ye merasakan bahwa Nether Ghost Flame ketakutan dan menunjukkan penyerahan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat bertemu Lei Lin hari itu. Apa sebenarnya nyala api ini? Mengapa itu mampu membuat Nether Ghost Flame merasakan teror seperti itu? Mengapa hal itu mampu membuat saya merasakan bahaya yang sangat kuat darinya? Yang Ye tidak bisa membungkus kepalanya, tidak peduli bagaimana dia menghancurkan otaknya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tatapannya berpindah melewati tungku dan turun ke rak yang diukir dari batu giok yang berdiri di belakang tungku. Di atas rak ada deretan botol giok berwarna putih, dan ada lebih dari 100 di sana. Yang Ye sangat senang dengan adegan ini, dan dia melintas ke rak batu giok. Dia melihat dengan cermat dan memperhatikan bahwa itu sebenarnya adalah botol giok yang dibuat untuk menyimpan pil obat, dan mereka diberi label dengan nama dan efek pil yang dikandungnya. Tatapan Yang Ye menyapu mereka sebelum akhirnya turun ke botol giok yang relatif kecil di sebelah kiri. Pil jiwa, kelas 3. Memperbaiki, memperkuat, dan memadukan jiwa. Yang Ye sangat gembira saat melihat itu. Bagaimanapun, Xiao Qi telah tertidur lelap karena jiwanya telah rusak, dan pil ini kebetulan mampu memperbaiki jiwanya. Dengan kata lain, dia mungkin bisa bangun jika dia memberikannya padanya. Yang Ye tidak ragu-ragu untuk mengambilnya, tapi dia langsung terpana di tempat. Ini kosong. Yang Ye buru-buru membukanya, dan itu benar-benar kosong. Apa yang sedang terjadi? Yang Ye mengerutkan kening, lalu dia mengambil botol giok lagi namun menyadari bahwa itu juga kosong. Jadi, dia mengambil yang lain, tetapi masih kosong. Tidak lama kemudian Yang Ye menyadari bahwa semua botol giok di rak giok kosong. Semuanya kosong. Bagaimana saya memperlakukan Xiao Qi? Untaian kepanikan muncul di hatinya. Alasan dia mati-matian berusaha untuk memasuki level 2 adalah karena pil obat di sini bisa menyelamatkan Xiao Qi. Namun, semuanya kosong. Bahkan tidak ada satu pil pun di sini. Mungkinkah aku benar-benar harus menunggu lebih dari 100 tahun sampai dia bangun 100 tahun? Ini tidak akan berhasil. Segalanya bisa terjadi. Siapa yang tahu jika sesuatu akan terjadi padanya selama 100 tahun ke depan? Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap rak buku dan berkata, karena tidak ada pil, maka saya akan membuatnya sendiri. Terlepas dari kesuksesannya, saya masih harus mencobanya. Yang Ye berjalan ke salah satu rak buku saat dia berbicara, dan kemudian dia mulai melihat-lihat gulungan bambu. Ada banyak hal yang terekam di dalamnya. Seperti bahan obat, mata air, dan bahkan biji dan segala macam benda aneh dan eksotis lainnya. Namun, semuanya kurang lebih terkait dengan alkimia. Yang Ye tidak memeriksanya secara detail karena dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dia mencari lebih dari 2 jam sebelum akhirnya menemukan apa yang dia butuhkan. Dasar-dasar penyempurnaan pil koleksi lengkap alkimia panduan lengkap. Yang Ye sangat gembira saat menemukannya karena mereka memberikan informasi tentang cara mengolah pil. Terutama untuk koleksi lengkap alkimia. Di dalamnya ada metode terperinci untuk memperbaiki banyak pil obat dan efeknya masing-masing, dan itu hanya mengejutkan Yang Ye dan menyebabkan jantungnya berdebar dengan keinginan. Misalnya, pil obat yang disebut Valet Extreme mampu memberikan kultivasi selama 50 tahun secara instan, dan itu datang tanpa efek samping. Selain itu, pil abadi 9 transformasi memiliki efek yang lebih mencengangkan. Itu hanya mampu memberikan efek yang mirip dengan kelahiran kembali. Bahkan jika seseorang telah terbunuh dan hanya seutas jiwa orang itu yang tersisa, mengkonsumsi pil abadi 9 transformasi akan cukup untuk memadatkan jiwa orang itu lagi dan memungkinkan orang itu untuk dilahirkan kembali. Selain kedua pil itu, ada banyak pil ajaib lainnya yang tampaknya mustahil baginya. Yang Ye menyimpan keraguannya terhadap mereka karena efeknya benar-benar terlalu menantang surga. Meskipun dia cukup ragu, Yang Ye tetap memutuskan untuk mencobanya. Tentu saja, dia tidak berniat untuk mencoba memperbaiki Valet Extreme Pill atau Immortal Pill of Nine Transformations. Lagi pula, dia bahkan belum pernah mendengar tentang materi yang mereka butuhkan, apalagi menyempurnakannya.
Selain itu, berdasarkan pengenalan yang diberikan pada gulungan bambu, bahkan jika dia memiliki bahan-bahannya, mustahil baginya untuk menyempurnakannya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Dia bermaksud untuk mencoba menyempurnakan pil jiwa. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk segera memulai. Dia harus mendapatkan pemahaman tentang Dao dari alkimia sebelum itu. Untungnya, gulungan itu, Alchemy Aditelet Guide, memberikan pengantar mendetail tentang Dao alchemy, dan bahkan ada anotasi di dalamnya. Jadi, dia bisa memahaminya secara sekilas. Yang Ye menemukan bahwa alchemist sama seperti talisman masters, dan mereka dibagi berdasarkan tingkatan seperti junior, intermediate, advanced, master, dan grandmaster alchemist. Selain itu, pil dibagi menjadi pil mortal, pil roh, pil saint, pil abadi, dan pil surgawi. Masing-masing dari mereka dibagi menjadi 3 kelas. Junior alchemist hanya bisa memperbaiki mortal pills. Menurut perkiraan Yang Ye, pil obat semacam itu hanya efektif untuk orang-orang yang ahli di kerajaan raja dan di bawahnya. Sedangkan untuk mereka yang berada di atas alam raja, pil semacam itu hanya memberikan efek minimal. Alkemis menengah dapat memperbaiki pil roh, dan pil semacam itu memiliki efek yang cukup hebat. Setidaknya, mereka efektif ketika dikonsumsi oleh para ahli alam roh dan alam mulia. Adapun alkemis tingkat lanjut, mereka bisa menyempurnakan pil saint. Menurut deskripsi dari pil semacam itu, mereka berguna setidaknya untuk alam raja dan alam setengah saint. Selain itu, mereka sangat efektif ketika dikonsumsi oleh para ahli di bidang kultivasi itu. Misalnya, Valet Extreme Pil adalah Saint Pil, dan itu memberikan 50 tahun kultivasi dalam sekejap. Jika pil semacam itu benar-benar ada, maka Yang Ye yakin itu pasti akan membuat ahli realem monark yang tak terhitung jumlahnya memperjuangkannya. Selain itu, ada pil suci yang disebut pil umur. Itu tidak bisa meningkatkan kultivasi seorang yang mendalam, tetapi itu bisa memberikan umur 50 tahun ekstra kepada seorang yang mendalam. Yang Ye sangat percaya bahwa jika pil semacam itu memang ada di dunia, maka ahli realem monark yang tak terhitung jumlahnya pasti akan bertarung mati-matian untuk itu, dan bahkan sampai-sampai half science mungkin memperjuangkannya juga. Bagaimanapun, itu adalah umur 50 tahun itu pasti sesuatu yang seorang mendalam yang telah mencapai kemacetan dalam kultivasinya dan tidak memiliki banyak umur yang tersisa tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Tentu saja, Yang Ye tidak bisa bermimpi memurnikan pil semacam itu sekarang. Karena kondisi yang dibutuhkan sangat sulit bagi Yang Ye. Belum lagi yang lainnya, dia bahkan belum melihat satupun material yang dibutuhkan. Namun, tujuan utama Yang Ye sekarang bukanlah pil suci tetapi pil roh. Karena pil jiwa berada dalam lingkup pil roh. Yang Ye cukup khawatir karena kekuatan gadis kecil itu setidaknya berada di Monarch Realm, tetapi Soul Pill hanya merupakan Spirit Pill, jadi efeknya pada ahli Monarch Realm jelas sangat kecil. Tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang dan hanya bisa mencobanya. Sesuatu yang patut disebutkan adalah bahwa alkimia bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh sembarang orang. Ada prasyarat untuk memurnikan pil, dan itu terkait dengan energi yang dalam. Energi mendalam seorang alkemis harus terdiri dari 5 elemen, dan tidak ada satu elemen pun yang lebih rendah. Persyaratan seperti itu berkali-kali lebih keras dari persyaratan untuk menjadi ahli jimat. Mengapa energi yang dalam dari kelima elemen itu dibutuhkan itu karena alkimia terkait dengan kelima elemen. Misalnya, itu membutuhkan api yang mewakili api dalam 5 elemen, itu membutuhkan bahan obat yang mewakili kayu, itu membutuhkan mata air roh yang mewakili air, itu membutuhkan tungku yang mewakili logam. Singkatnya, 5 elemen memiliki hubungan antar promosi, jadi seseorang harus memahami energi dari 5 elemen untuk memurnikan pil obat. Karena hanya dengan demikian seseorang dapat mengatur energi berbagai elemen di dalam pil. Yang Ye tidak memiliki energi yang dalam dari 5 elemen, tetapi ia memiliki energi ungu sebagai gantinya. Meskipun energi valetnya tidak dapat dianggap sebagai energi valet primordial sekarang, energi valet pasti jauh melampaui energi mendalam dari 5 elemen. Jadi, Yang Ye memenuhi persyaratan untuk menjadi alkemis. Setelah itu, Yang Ye mulai mempelajari penyempurnaan pil sendiri. Secara alami itu adalah tugas yang sangat sulit. Untungnya, 3 gulungan bambu sebelumnya memiliki penjelasan dan penjelasan yang sangat rinci, jadi dia tidak sepenuhnya hilang. Jika tidak, pasti mustahil baginya untuk belajar sendiri dan mulai memurnikan pil. Yang Ye tinggal di pagoda selama setengah bulan, begitu saja.
Dia mencoba memperbaiki beberapa pil dasar selama ini, tetapi setiap upaya berakhir dengan kegagalan. Ini memungkinkan dia untuk menyadari bahwa penyempurnaan pil jauh lebih sulit daripada membuat jimat, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia kuasai dalam waktu singkat. 10 hari lagi berlalu. Yang Ye menyelesaikan studinya tentang dasar-dasar penyempurnaan pil dan alkimia panduan lengkap. Tetapi tepat ketika dia akan mencoba dan memurnikan pil lagi, sesuatu telah terjadi di benua itu, dan dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pagoda. Pendekar pemberontak lainnya telah melarikan diri, dan dia datang ke benua yang mendalam. Beberapa saat yang lalu, dia membunuh 3 ahli realem monark kami yang ditempatkan di wilayah tengah. Dia membunuh siapapun yang dia lihat. An biru menatap Yang Ye saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Seorang ahli yang menantang cahaya dingin melintas di mata Yang Ye, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Oke, terima kasih Kak.